Pak Gubernur, saya pertama dari lubuk sanubari saya yang terdalam mengucapkan terima kasih. Kemarin saya sangat terharu bagaimana Anda membela teman-teman kita yang memasang tiang bendera dengan bambu. Wah, itu saya terharu banget. Ya karena ya betul Mbak Gubernur tahu sebelumnya kan mereka dihujat habis-habisan kan sebagai mempermalukan bangsa dan macam-macam. Dan saya tadi juga sudah pasrah lah, nggak berdaya. Tapi mendadak Anda berkenan untuk menyertakan suatu pernyataan yang menurut saya itu pernyataan kerakyatan yang sangat-sangat luar biasa. Ini sekarang aja air mata saya sudah keluar lagi. Bagaimana Pak, Anda bisa demikian memperhatikan teman-teman kita ini? Ya, Mas, saya terima kasih. Mbak, ini adalah amanat yang sedang kita teruskan, Mbak Jaya. Saya selalu melihat ini tempat kita duduk di sini. Itu Pak Jaya, hanya 1 kilometer dari tempat para penyusun Republik ini berkumpul. Dan di sebelah tempat kita ini, yang sekarang menjadi kedutaan, dulu di situ tempat penyiapan para perunding yang akan berangkat ke konferensi meja bundar. Di tempat ini, itu orang-orang yang sangat terdidik di zamannya, sangat maju, sangat menguasai pemahaman tentang ilmu sosial modern, negara modern. Dan mereka memiliki itu semua tanpa pernah sedikit pun merendahkan, meremehkan saudara sebangsanya. Tidak pernah. Bung Karno tidak pernah mengatakan, Hatta tidak pernah mengatakan, tidak pernah sedikit pun. Mereka highly educated in a society yang lowly educated. 95% kita buta huruf. Waktu itu tidak pernah pemimpin-pemimpin itu mengatakan, saudara-saudara sekalian memalukan, tidak bisa baca tulis, bagaimana kita negeri mau maju. Gak pernah. Yang dikatakan apa? Beri saya 10 pemuda dan saya akan guncang dunia. Lah padahal kalau pakai statistik kan 9 dari 10 pemuda itu buta huruf. Lah 95% buta huruf kok. Tapi tidak pernah menghardik, merendahkan, mengejek kepada saudara sebangsanya sendiri. Tidak pernah sama sekali. Tidak pernah. Dan Anda tahu itu karena kalau tidak salah kakek Anda ya, atau kakek ya, Anda ikut dalam perjuangan itu ya. Kakek saya ikut, kakek saya tinggal di Kuitang, ngontrak rumah waktu itu. Lalu sidangnya di gedung sekarang disebut Gedung Pancasila. Ikut menyusun. Karena itu sekarang, hari ini, alhamdulillah sebagian dari kita sudah sejahtera, sebagian kita sudah makmur. Tapi bukan berarti kita boleh merendahkan, boleh kemudian mengejek. Dulu tuh semuanya pada makmur sejahtera, tidak ada mengejek. Apalagi ketika sampai kepada soal bambu itu. Kembali soal bambu. Bayangkan, bambu adalah khas Nusantara. Itu khas Nusantara. Bambu runcing. Yang diruncingkan dipakai untuk perang. Ya. Tapi bambu ini hampir, bahkan kalau penelitian masa lalu menunjukkan bahwa bagaimana masyarakat ribuan tahun yang lalu pindah dari satu tempat ke tempat lainnya, itu adalah dengan menggunakan bambu yang dibuat kapal. Tapi sampai sekarang juga pembangunan masih menggunakan bambu, Pak. Bambu. Menurut saya bambu itu biasa saja. Bambu bukan lambang keterbelakangan. Bambu itu adalah justru tanda kemajuan atas pemahaman tentang lingkungan hidup. Ini biodegradable. Iya, Anda katakan tidak perlu pakai proses recycling. Biodegradable. Jadi menurut saya malah saya melihatnya begini. Di ibu kota ini setiap kita mengambil keputusan harus kita perhatikan. Who gets what, why, when, where, how much. Coba Anda uraikan itu. Siapa dapat apa, berapa besar dan bagaimana. Sekarang bayangkan. Ketika rakyat memasang bambu, mereka membeli dengan uangnya sendiri. Bambu itu siapa?
pengrajinnya rakyat kecil. Yang bercocok tanam, mengembangkan bambunya di desa-desa. Yang berdagang keliling, usaha kecil. Artinya apa? Uang yang ada di kita, kita salurkan untuk membesarkan yang kecil. Sekarang kalau misalnya harus semuanya pakai besi, harus semuanya pakai peralon, maka saya sedang mengatakan pada semuanya, salurkan uang Anda kepada pabrik-pabrik yang sudah besar itu. Ya, ini bukan soal bambu dan itu, ini keputusan siapa dapat apa. Dan di Jakarta, kita harus memberikan perhatian soal itu. Jadi ketika kemudian rakyat memakai bambu, saya katakan teruskan. Gunakan bambu, nggak ada masalah. Yang penting rapi, aman, tertib. Di mana-mana. Keindahan dijaga. Tapi jangan anggap bambu itu rendah. Bukan. Justru sekarang inilah saatnya. Bayangkan kalau di Jakarta ini semua orang mau menggunakan bambu, apa yang terjadi? Maka pengrajin-pengrajin bambu itu hidup. Mereka yang keliling jualan bambu itu hidup. Dan yang di desa-desa yang sekarang menumbuhkan bambu itu mendadak punya pasar. Saya pernah melakukan itu, Pak Jaya. Ketika saya bertugas di Kemdikbud, saya membuat seragam untuk seluruh pegawai di Kementerian Pendidikan Kebudayaan. Bahwa setiap hari Selasa ganjil, Minggu ganjil, kan ada minggu pertama, minggu kedua, ketiga, minggu ganjil, gunakan baju daerah. Baju adat. Baju adat. Baju adat sebagai baju kerja. Karena yang ada hari ini, baju adat sebagai baju upacara. Oke? Itu yang ada hari ini. Iya. Kalau kita mantenan pakai baju adat, itu biasa. Normal. Kalau ada upacara baju adat, normal. Tapi kalau orang kerja pakai baju adat, orang tanya, jenengan badan mau apa ini? Kok pakai baju adat? Lah, orang-orang tua kita dulu menggunakan baju adat untuk bekerja, bukan untuk berupacara. Ya, baju adat itu kerja. Kita terlalu lama melihat baju adat ini sebagai bajunya kaum aristokrat. Oke? Dan baju adat itu bukan hanya milik aristokrat. Baju adat itu milik semua. Karena itu saya menganjurkan apa yang terjadi. Semua pakai baju adat dari itu. Dan apa yang muncul kemudian? Satu, kita akan merasakan suasana egaliter yang luar biasa. Dirjen pakai baju dari Madura yang selalu diasosiasikan tukang sate. Padahal bukan tukang sate, ini baju khas Madura. Kemudian macam-macam baju. Lalu yang tidak kita sadari, setelah itu jalan berapa waktu, Pak? Apa yang muncul? Kalau hari Jumat di kantor Dikbud, pedagang-pedagang baju adat berdatangan jualan. Kios-kios baju adat di berbagai pertokoan mendadak laku. Apa yang muncul? Pegawai-pegawai kita itu kalau weekend pada ke toko-toko cari baju adat karena pengen gonta-ganti tiap bulan. Karena kemudian berpakaian itu menjadi, wah saya harus siap-siap nih. Besok saya mau pakai baju dari mana? Saya pakai dari mana? Dengan kekayaan budaya seperti Indonesia. 400 lebih suku bangsa. Itu variasi bajunya luar biasa. Kenapa? Karena kita pilih baju kerja. Kalau baju kerja itu artinya apa? Dipakainya nyaman, unsur tradisinya hidup. Dan saya katakan pada semua, jangan bicara tentang melestarikan budaya. Do not do that. Oh iya? Jangan. Ya, maka bicaralah mengembangkan budaya. Karena kalau Anda bicara melestarikan budaya, kita sedang memuseumkan kebudayaan. Mati ya dia. Mati. Kita harus bicara tentang mengembangkan kebudayaan. Karena itu jangan pernah takut bikin inovasi. Ini batik saya hari ini nih, batik ini. Ini adalah ekspresi budaya, bukan? Orang biasa menyebut baju tradisional. Ini bukan baju tradisional dalam tanda kutip. Orang tua kita dulu kalau bikin batik itu buat kain, nggak ada batik buat hem. Cek, nggak ada. Lurik iya, polos iya. Tapi kalau batik itu untuk apa? Ya untuk kain. Sarungannya nih ya. Betul, atasnya polos. Polos. Kalau yang perempuan kebaya, yang laki-laki pakainya baju polos. Lalu muncullah beberapa orang yang berinovasi, batik yang dipakai untuk kain itu, untuk dipakai baju. Pada saat itu dilakukan, rame-rame orang mengatakan melanggar pakem. Pakemnya dirusak, wong baju untuk kain kok dipakai kain untuk
sarung kok dipakai untuk baju. Waktu itu dia pelanggaran pakem. Tapi ketika dia diikuti, dia menjadi tren baru, maka dia menjadi tradisi baru. Tradisi hari ini, tradisi hari ini adalah terobosan masa lalu. Karena itu hari ini kita tidak boleh berhenti melakukan terobosan kebudayaan. Karena kalau kita berhenti melakukan terobosan, maka kita sedang melestarikan budaya. Kita tidak sedang mengembangkan budaya. Ini sebabnya kenapa saya merasa di dalam percaturan Indonesia hari ini, di mana kita sedang mengalami pertumbuhan bangsa kita. Pertumbuhan secara apa? Secara sosial ekonomi. Yang dulu kurang makmur, sekarang makmur. Pertumbuhan secara pendidikan. Dulu tidak terdidik, sekarang terdidik. Di saat menu pilihan atas kebiasaan ada dari kita, ada dari tempat lain, ada dari banyak tempat. Karena itu kita perlu kompas. Nah, kenapa ketika peristiwa bambu itu saya khusus komentar? Karena saya merasa ini salah satu contoh yang kita sebagai orang yang bertanggung jawab atas sebagian bertanggung jawab harus memberikan kompas. Ini arahnya. Arahnya adalah kita berikan ruang kepada ekspresi-ekspresi lokal, ekspresi budaya, dan jangan pernah dianggap ekspresi lokal itu inferior. Iya, jangan pernah anggap.